Hey hey hey, apa kabar kalian semua para penonton setia kaum review? Kembali lagi nih sama Bang Thor. Kali ini Bang Thor mau lanjutin cerita penebusan sipir legendaris dari dunia lain part 3. Sebelum masuk ke cerita, nggak bosen-bosen Bang Thor selalu ngingetin jangan lupa subscribe, like, dan komen tentunya. Biar Bang Thor tambah semangat untuk buat konten cerita yang menarik lainnya di channel kesayangan para subbreaker semua. Oke, tanpa banyak cing-cung cengcong, langsung aja kita masuk ke cerita. Scene diperlihatkan nampak Aiden sedang menggali kuburan. Setelah beberapa jam Aiden menggali, akhirnya Aiden menemukan kotak yang berisi foto, botol minuman, serta tabung yang berisi abu jenazah. Aiden mulai mencoba memanggil jiwa abu itu menggunakan liontin yang diberikan Athena kepadanya. Setelah beberapa kali mencoba, sepertinya hal itu tidak membuahkan hasil. Tiba-tiba terlihat penjaga makam datang memeriksa karena terganggu dengan keributan yang ditimbulkan oleh Aiden. Belum sempat menegur Aiden, penjaga kuburan itu tiba-tiba terkejut dan lari ketakutan. Ternyata hal yang dilakukan Aiden memicu kebangkitan jiwa dari mayat yang lainnya. Aiden pun ikut terkejut lalu meminta maaf atas tindakannya tersebut. Akhirnya jiwa-jiwa itu kembali ke peristirahatannya. Nampaknya Aiden terlalu meremehkan kekuatan liontin itu. Ketika keadaan mulai kondusif, tiba-tiba muncul jiwa yang dipanggil Aiden. Dengan cepat Aiden menanyakan siapa yang membunuh jiwa itu. Ketika itu, jiwa itu langsung menunjukkan siapa pelaku di balik pembunuhnya. Dengan samar-samar, jiwa itu menunjukkan beberapa potong tragedi pembunuhannya. Dari potongan tragedi itu, terlihat wanita itu disuruh melayani pria itu, sambil mengancam jika tidak mau melayani pria itu, maka suaminya akan tetap dipenjara atas kasus penjualan alkohol palsu. Wanita itu pun menolak ajakan pria itu karena wanita itu sudah membayar pria itu untuk membebaskan suaminya. Dan beberapa potongan lagi tampak pria memiliki pin emas bergambar kuda itu merasa kecewa atas ajakannya yang ditolak wanita tersebut. Pria itu pun mengambil senjata dan langsung menembak wanita itu hingga tewas. Cukup sampai di situ dan kemudian jiwa itu menghilang. Sepertinya Aiden belum puas atas teka-teki gambaran yang diberikan oleh jiwa itu. Namun, Aiden tidak mau mengeluh begitu saja. Aiden mencoba memikirkan teka-teki yang terdapat pada potongan-potongan tragedi tadi. Aiden melihat seorang pria dengan pin emas bergambar kuda, yang mana pin itu hanya dimiliki polisi berkuda. Kemudian orang itu menembak korban, yang otomatis menghilangkan satu peluru, lalu menargetkan Veronica sebagai pelakunya. Hanya ada satu orang yang memiliki akses senjata orang lain untuk melakukan kejahatan itu, yaitu administrator gudang senjata. Keesokan harinya, Aiden mendatangi kantor administrator gudang senjata untuk bertemu Bruce. Sambil keluar dari kamar, Bruce menanyakan ada keperluan apa Aiden datang menemuinya. Di sini Aiden meminta Bruce untuk memperbaiki revolvernya yang rusak karena kebetulan sedang lewat dan melihat kantor polisi. Maka dari itu Aiden kepikiran untuk meminta bantuan Bruce untuk memperbaiki revolvernya. Aiden menjelaskan dari kerusakan revolvernya, silindernya terus tergelincir karena kehilangan satu peluru. Dan Aiden pun menyayangkan akan hal itu, mengingat itu adalah senjata yang bagus. Bruce terkejut dengan penjelasan Aiden. Sambil salah tingkah, Bruce pun menyarankan Aiden untuk menunggu beberapa hari untuk perbaikan senjatanya dengan alasan Bruce sedang sibuk akhir-akhir ini. Dengan santai, Aiden menerima saran Bruce. Kemudian
Aiden pun pergi meninggalkan ruangan Bruce tanpa meninggalkan rasa curiga terhadapnya. Ternyata, sembari berbincang dengan Bruce, Aiden telah membandingkan kondisi fisik pelaku dengan Bruce. Dan Bruce bukanlah pelaku yang dia cari, melainkan terdapat orang lain yang masih ada kaitannya dengan Bruce. Untuk menghilangkan rasa gelisahnya, Bruce memutuskan untuk mencari udara segar di luar. Bruce terlihat resah atas pertemuannya dengan Aiden pagi tadi, sampai-sampai membuatnya tidak ingin bercanda dengan siapapun. Bruce selalu terbayang-bayang perkataan Aiden mengenai masalah pada senjatanya. Sambil berpikir, tiba-tiba Bruce tidak sengaja mendengar perbincangan warga. Dia mendengar bahwa orang itu melihat seorang pria yang berdiri di kuburan landlady dan seluruh hantu di sana tunduk pada pria itu. Orang itu mendengar ada suara yang meminta pria itu untuk membalaskan dendamnya. Mendengar perbincangan warga, Bruce pun merasa terkejut dan takut, lalu bergegas pergi menuju kamarnya. Tampak dari luar rumah Bruce ada seekor gagak yang menghadap tepat ke arah rumah Bruce. Secara diam-diam, Bruce telah diawasi oleh Aiden melalui gagak yang berfungsi seperti kamera pengintai dan terhubung langsung dengan bola kristal yang Aiden gunakan. Ternyata gagak dan bola kristal itu milik Dailey, ras manusia yang memiliki kemampuan memanggil familiar dan ramalan dengan tingkat bahaya kelas S. Scene berpindah di tempat Aiden menemui Dailey. Dailey bertanya, Aiden akan memberi manfaat apa kepadanya. Namun, atas pertanyaan Dailey, Aiden bingung dan mengatakan bahwa Dailey salah paham. Yang Aiden maksud bukanlah kesepakatan, tetapi perintah. Dailey berpikir sepertinya pemikirannya salah. Ia lupa bagaimana Aiden menangkapnya, menjadikannya tahanan selama ini. Dailey jadi teringat di saat ia dikalahkan oleh Aiden, yang membuat Dailey ketakutan dan mengatakan bahwa ia menyerah dan meminta Aiden untuk berhenti menyerangnya. Dailey dengan panik berkata pada Aiden jika Aiden salah paham. Bagaimana bisa seorang tahanan seperti Dailey membuat kesepakatan dengan seorang sipir? Dia berkata bahwa semua hanya candaannya. Aiden berkata lirih kepada Dailey untuk menyadari posisinya saat ini. Aiden hanya memberikan perawatan tertentu kepada narapidana berdasarkan situasinya dan meminta Dailey untuk tidak salah mengira untuk membuat tuntutan yang tidak masuk akal. Menanggapi hal itu, Dailey menghela napas panjang, kemudian tersentak kaget ketika Aiden mengatakan sesuatu. Aiden berkata bahwa ia berencana membeli beberapa makanan penutup untuk meningkatkan kualitas makanan. Jadi ia bertanya kepada Dailey bagaimana menurut pendapatnya Dailey tentang kue krim di jalan nomor 7. Mendengar pertanyaan Aiden, Dailey nampak tergiur dengan menunjukkan raut wajah yang memerah sambil meneteskan air liur seraya berkata, ia yakin penghuni sel juga akan sangat menyukainya, sambil tersenyum kegirangan. Di suatu malam, terlihat Aiden sedang membaca buku ditemani bola bercahaya yang menampilkan keadaan rumah Bruce. Aiden bergumam dalam hati, sudah larut malam tetapi belum ada pergerakan dari Bruce. Aiden mulai bosan. Kemudian Aiden menutup buku dengan keras dan membanting buku seraya bergumam, sudah larut malam dan ini giliranmu. Nampaknya Aiden bersiap untuk melancarkan aksinya kepada Bruce menggunakan kekuatan yang dipinjam dari Dailey. Sementara di tempat lain terlihat Bruce yang sedang tidur mengenakan celana pendek dan tidak memakai baju. Lagi enak-enaknya tidur, tiba-tiba ia dikejutkan suara yang sangat keras. Dia bertanya, apa yang terjadi? Karena mendengar seseorang memecahkan kaca di lantai atas. Kemudian ia memakai kacamatanya sambil bergumam dalam hati bahwa ini sangat mengejutkannya. Tiba-tiba sesuatu keluar dari atap. Ia pun terkejut
dan berteriak, "Jangan mendekat." Ia langsung menutup sekujur tubuhnya dengan selimut tebal dan berkata pada dirinya sendiri untuk tetap tenang dan meyakinkan dirinya sendiri ini hanya sebuah mimpi. Lagi-lagi, secara mengejutkan, muncul sesosok wanita mengerikan keluar dari dalam selimut dan berkata, "Aku mati dengan tidak adil." Melihat hal itu, Bruce berlari terbirit-birit hanya mengenakan celana pendeknya dan tidak mengenakan baju. Ia berlari sambil menangis seraya berteriak ada hantu dan meminta tolong seseorang untuk menyelamatkannya. Ia juga berkata keadilan akan ditegakkan dan minta hantu untuk tidak mencarinya. Tampaknya rencana Aiden berhasil membuat Bruce keluar dari sarangnya. Sambil mengintai melalui bola kristalnya, Aiden menunggu hasil dari aksinya tersebut untuk membuat Bruce menunjukkan siapa pelaku yang memerintahkan Bruce dalam menjalankan kejahatannya. Kemudian Aiden berjalan dengan sebuah kayu yang terbakar mendatangi salah satu sel tahanan. Nampak seorang wanita yang berdiri di hadapan Aiden. Wanita itu berkata, ia telah menyelesaikan tugas yang Aiden berikan dan meminta Aiden untuk tidak membakar bonekanya. Aiden pun berkata, "Jangan khawatir, aku hanya ingin memastikan Silene tidak akan menimbulkan masalah." Ternyata wanita itu bernama Silena dari ras Revenant yang memiliki kemampuan melakukan perjalanan ke Underworld. Sambil dipasangi rantai belenggu, Silene mendekati Aiden dan berkata lirih, "Apakah Aiden tidak takut ditertawakan jika seorang sipir seperti Aiden menggunakan tahanan untuk hal-hal seperti ini?" Aiden berbalik ke arah Silene dan berkata, "Aku melakukan hal ini semata-mata hanya untuk menegakkan keadilan." Kemudian Aiden berkata lagi kepada Silene jika Silene mengubah dirinya menjadi Revenant hanya untuk membalaskan dendam putranya dan menjelaskan tindakan Silene yang barusan bertujuan membantu seorang wanita dengan nasib tragis seperti Silene. Aiden juga berkata kepada Silene bahwa Aiden hanya berharap Silene dapat melepaskan obsesinya dan segera menemukan kedamaian. Sementara itu di tempat lain, Bruce yang tadi diperlihatkan sosok Silene masih ketakutan dan berlari di tengah kota dengan menggunakan celana pendek dan tidak mengenakan baju. Ia masih berteriak minta tolong karena ada hantu tanpa mempedulikan orang-orang di sekitarnya. Orang-orang bingung dan bertanya apa yang terjadi dengan Bruce. Ketika Bruce mulai kelelahan, ia disergap oleh sesosok tangan dan ia dilempar ke lantai sambil mengerang kesakitan. Sosok berjubah hitam yang mendorong Bruce menyuruhnya untuk tetap tenang karena khawatir dengan tingkah Bruce yang akan menimbulkan kecurigaan terhadapnya. Ternyata sosok berjubah itu adalah Jalon. Bruce nampak lega karena ia bertemu orang yang sedang ia cari. Jalong pun kesal. Akhirnya Jalong mengajak Bruce pergi bersamanya. Di sini kita diperlihatkan Jalon dan Bruce sedang berjalan bersama-sama. Jalong bertanya kepada Bruce tentang kejadian yang barusan dialami Bruce ketika sedang berada di rumahnya. Bruce pun menceritakan kejadian itu dan meyakinkan bahwa kejadian itu benar-benar dialami olehnya. Bruce berteriak bahwa kejadian itu ada hubungannya dengan orang misterius yang memasuki kuburan kemarin dan meyakinkan Jalon bahwa mereka telah menarik perhatian seseorang yang penting. Jalon geram dan berteriak dengan wajah marah kepada Bruce, meminta Bruce mengecilkan suaranya dan bertanya kepada Bruce yang terlihat sangat panik. Sambil menenangkan Bruce, Jalon menerka bahwa itu hanya necromancer yang menyelinap ke kuburan
untuk berlatih mantra. Dan lagi-lagi karena kesal melihat tingkah Bruce yang tidak bisa tenang, Jalon menodongkan jarinya ke arah dahi Bruce seraya berkata bahwa Bruce harus memikirkannya dengan hati-hati. Jika menyebar, bukan hanya mereka berdua yang dalam masalah, dan jika Veronica dibebaskan dari penjara lalu balas dendam, nyawa mereka pun akan jadi taruhannya. Namun tetap saja Bruce masih trauma atas kejadian yang dialaminya barusan. Bruce ketakutan dan berkata kepada Jalon bahwa hatinya yang rapuh tidak mampu menangani hantu perempuan itu. Jalon kesal sambil mengernyit dan menyesal telah bekerja sama dengan Bruce. Kemudian Jalon memerintahkan Bruce untuk tinggal di rumah Jalon beberapa hari ini. Demi keselamatan Jalon dan Bruce, ternyata Jalon sudah menyiapkan lingkaran sihir khusus yang melingkupi rumah Jalon untuk mengantisipasi serangan necromancer. Jika ada makhluk undead apapun yang berani melewati batas lingkaran sihir, maka akan langsung musnah. Bruce takjub sambil melihat simbol bersinar yang terdapat di pagar rumah Jalon. Bruce berkata bahwa Jalon terlalu profesional dan berkata, apakah Jalon mungkin sudah mengantisipasi kalau hantu istri pemilik penginapan akan datang untuk balas dendam. Jalon berkata sambil membelakangi Bruce bahwa banyak orang ingin membalas dendam kepadanya, tetapi ini belum giliran wanita itu untuk membalas dendam kepadanya. Jalon berkata kepada Bruce bahwa Bruce telah memutuskan untuk bergaul dengannya dan berkata jalan menuju kekuasaan di aspal dengan tulang, yang bisa diartikan bahwa setiap ingin memiliki sesuatu pasti ada yang dikorbankan. Bruce terdiam dan menyetujui perkataan Jalon. Sementara itu, di dalam penjara terlihat Aiden sedang menemui Veronica di sel tahanan. Aiden bertanya kepada Veronica apa yang pernah Veronica lakukan kepada Jalon hingga membuat Jalon menjebak Veronica masuk ke dalam penjara. Sambil berpikir, Veronica teringat masa lalu saat ia sedang memasang pelana kuda dan Jalon menghampirinya. Jalon berkata pada Veronica agar Veronica memikirkannya kembali. Jalon ingin Veronica bermalam bersamanya dengan imbalan Veronica akan dipromosikan menjadi kepala polisi berkuda. Menanggapi hal itu, Veronica marah dan memegang tangan Jalon dengan kasar. Jalon terlihat kesakitan. Kemudian Veronica berkata kepada Jalon, ia tidak tertarik dengan tawaran Jalon dan mengancam akan mematahkan tangan Jalon jika Jalon bergerak. Atas penolakan Veronica, Jalon pun menjadi marah dan memaki Veronica. Ia berkata tidak akan membiarkan ini begitu saja. Veronica berkata dengan sinis, apa Jalon perlu menjebak Veronica dengan masalah sekecil itu? Menanggapi hal itu, terlihat Aiden berpikir seraya berkata, jika mereka tidak bisa memilikinya, mereka akan menghancurkannya. Pola pikir itu menjadi hal yang biasa di kalangan orang kaya. Atas dasar itulah, sepertinya Aiden ingin menelusuri latar belakang yang dimiliki Jalon. Di tempat lain, terlihat Aiden sedang menemui sesosok makhluk besar yang menanyakan kabar makhluk tersebut. Jalon berkata kepada subjek 13 untuk tidak marah. Aiden tahu jika tidak ada permintaan makhluk ini yang pernah ditanggapinya. Aiden juga menambahkan bahwa siapapun yang membaca tulisan subjek 13 belum memiliki akhir yang baik. Aiden lalu berkata kepada subjek 13 bahwa seluruh penjara tidak punya cara untuk menangani kemampuan subjek 13. Itu sebabnya orang acuh tak acuh terhadap subjek 13. Aiden menawarkan kesepakatan kepada
pada subjek 13, yaitu dengan membantunya memaksa seorang pengecut keluar dari rumah. Jika subjek 13 dapat membantunya, maka Aiden akan memberinya kesempatan untuk berteman dengan Aiden. Sementara itu, di pagi hari terlihat burung merpati yang meluncur masuk ke kamar Bruce. Secara mendadak, hal itu mengejutkan Bruce. Burung itu terlihat membawa surat dan menjatuhkannya di kamar Bruce. Bruce berpikir sejenak dan memikirkan apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, ia terkejut ketika melihat surat berlambang monster. Bruce takut dan bertanya, surat apa ini? Tiba-tiba, surat itu terbakar dan membuat kepala Bruce menjadi pusing. Sambil merasa pusing, tak sengaja Bruce melihat ke arah jendela yang membuat dirinya terkejut. Langit terlihat nampak berwarna hitam dan menyeramkan. Belum tahu itu mendung atau apa, tiba-tiba cerita pun berakhir ya guys ya. Cukup sampai di sini dulu ya ceritanya, karena mulut Bang Thor udah mulai pegel cerita. Kita lanjut di part berikutnya. Sekali lagi Bang Thor ingetin jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys ya, demi kebaikan dan kelancaran channel kesayangan kalian, Kaum Review. See you.